Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yena Syaida Sofia dengan NIM 1913646. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu ukur tanah. Pengantar ilmu ukur tanah. Yang pertama, pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah baik vertikal maupun horizontal. Seorang yang melakukan pekerjaan mengukur ini dinamakan surveyor. Tujuan pengukuran antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk mempersiapkan gambar rencana, plan atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Yang selanjutnya, instrumen survei di masa lalu. Peralatan survei ada sejak zaman Mesir kuno yang ilmunya itu sendiri berinduk pada astronomi, astrologi, dan matematika. Pada perkembangannya, peralatan survei dipengaruhi oleh penemuan pembagian skala, Vernier, dan teleskop, yang nantinya menjadi transit di Amerika dan theodolite di Eropa. Atas dasar fasilitasnya, theodolite dibagi menjadi theodolite Vernier sederhana, theodolite mikrometer, theodolite optik, dan theodolite elektronik. Dua jenis yang pertama sudah jarang digunakan. Theodolite modern saat ini adalah tipe optik dan digital. Klasifikasi survei berdasarkan 1. Akurasi yang diinginkan ada planimetris dan geodetis. Yang kedua, metode penentuan posisi terestris dan ekstraterestris. Yang ketiga, ada instrumen survei chain, traversi, tasimetri, survei penyipat datar, plan tabling, dan triangulasi. Keempat, ada tujuannya, yaitu ada rekayasa, pertahanan, geologi, geografi, tambang, arkeologi, dan road. Yang kelima, ada tempat, tanah atau kadastral, ada hidrografi, bawah tanah, dan udara. Kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimilikinya agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Surveyor kompeten tidak cukup memiliki kemampuan akademis dan keterampilan teknis yang baik, tetapi harus didukung oleh fisik yang tangguh dan karakter yang kuat, yaitu kendali emosi yang baik dan ketahanan mental dalam menghadapi tekanan fisik di lapangan. Perlakuan terhadap peralatan survei dan keselamatan kerja juga faktor penting untuk menjadi surveyor kompeten. Selanjutnya, ada praktik pengukuran dan catatan lapangan. Pada praktik pengukuran, surveyor secara bijak mempertimbangkan waktu dan dana untuk dapat menerapkan metode pengukuran yang optimal. Metode yang teliti bagi suatu pekerjaan tidaklah selalu tepat untuk pekerjaan lainnya. Catatan lapangan merupakan bukti otentik di lapangan, haruslah dilakukan di lapangan secara lengkap dengan interpretasinya jelas terbaca. Beberapa tips catatan lapangan hendaknya diikuti oleh surveyor untuk kelancaran kerjanya. Selanjutnya ada prinsip pengukuran dan sistem referensi. Yang pertama ada prinsip-prinsip pengukuran. 1. Bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya. Yang kedua, posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan 2 pengukuran.
Prinsip pertama merupakan prinsip utama pengukuran yang tidak boleh ditinggalkan kecuali keadaan terpaksa. Ide utamanya adalah melokalisir kesalahan-kesalahan dan akumulasinya. Berbeda jika bekerja dari bagian-bagian keseluruhan, kesalahan-kesalahan akan terakumulasi dan bertambah besar. Cara pengukuran yang kedua itu direkomendasikan. Prinsip kedua dapat dijelaskan sebagai berikut. 2 titik kontrol dipilih di lapangan dan jarak keduanya diukur. Kemudian jaraknya digambarkan di kertas dengan skala tertentu. Sekarang dikehendaki suatu titik diplot dengan menggunakan 2 pengukuran dari kedua titik kontrol tersebut. Selanjutnya bentuk bumi. Bumi terbentuk bulat pertama kali digagas oleh Pythagoras. Era selanjutnya Galileo mendukung pendapat bahwa bumi itu bulat, dan Columbus berusaha membuktikannya. Pada abad 17-an dilakukan pengukuran bumi dengan peralatan dan metode yang lebih baik. Hasilnya bumi berbentuk elipsoid, bukan bulat penuh. Sepintas permukaan bumi seragam. Lautan merupakan permukaan yang seragam, tetapi permukaan atau topografi dari masa tubuh bumi menunjukkan variasi vertikal antara gunung-gunung dan bukit-bukit. Dengan demikian, tidaklah mungkin memperkirakan bentuk pada wilayah yang luas dengan hanya menggunakan model matematis sederhana. Sistem referensi. Jika kita menghitung posisi, jarak, dan arah di permukaan bumi, kita memerlukan kerangka referensi matematis. Kerangka referensi yang paling cocok adalah elipsoid oblate karena mempunyai bentuk relatif sederhana pada tingkat tertentu, mendekati bentuk geoid. Umumnya, pengukuran menggunakan instrumen yang dilevelkan dengan bantuan gelembung info. Karena itu, pengukuran itu dibuat relatif terhadap geoid. Sebelum digunakan untuk keperluan hitungan, hasil-hasil ukuran itu harus dikoreksi perbedaannya akibat geoid dan elipsoid referensi. Selanjutnya, penghitungan planimetris. Yang pertama ada jarak. Pengukuran menghasilkan jarak-jarak baik secara langsung maupun tidak langsung. Jarak langsung diperoleh dengan pengukuran tarikan meteran antara titik dengan titik lainnya. Jarak tidak langsung diperoleh dengan perhitungan hasil-hasil ukuran besaran di lapangan, misalnya pada survei tasimetri. Selanjutnya azimut. Azimut antara dua titik adalah besarnya sudut atau bearing yang dibentuk dari suatu referensi searah jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik itu. Karena berputar satu lingkaran penuh, besarnya azimut pada satuan derajat mulai 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Selanjutnya sudut. Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara, dari selisih dua bacaan horizontal dan selisih dua azimut. Bacaan horizontal biasanya didapatkan dari pengukuran teodolit. Dalam cara tertentu, teodolit bisa menghasilkan bacaan horizontal yang sekaligus sebagai azimut dua titik. Pada teodolit tertentu, misalkan TO, bacaan horizontal sekaligus sebagai azimut magnetis suatu garis. Selain itu, azimut bisa didapatkan dari pengukuran dengan kompas atau dari hitungan dua titik yang telah diketahui koordinatnya yang telah dibahas di atas. Selanjutnya, satuan sudut. Ada satu lingkaran sama dengan 360 derajat atau sama dengan radian. Ada satu rad sama dengan 57,3 derajat. Ada satu rad sama dengan 347 detik. Selanjutnya ada koordinat.
Pada sistem salib sumbu kartesian 2 dimensi, setiap titik secara unik didefinisikan posisinya dengan koordinat berupa absis X dan koordinat Y. Koordinat suatu titik dapat dihitung jika diketahui azimut dan jaraknya dari titik referensi. Selanjutnya ada pengukuran jarak langsung dan tasimetri. Yang pertama, pengertian jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut tergantung jarak tersebut terletak pada bidang datar, bidang miring atau bidang tegak. Pada bidang datar disebut jarak datar, pada bidang miring disebut jarak miring, sedangkan pada bidang tegak disebut jarak tegak atau tinggi. Pengukuran jarak langsung. Jarak didapat langsung tanpa melalui perhitungan. Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat utama dan bantu. Alat-alat utama antara lain ada pita ukur, alat ukur jarak yang material utamanya terbuat dari fiber, plastik, atau campuran daripadanya. Yang kedua ada pegas ukur, yaitu material utama terbuat dari plat baja. Yang ketiga ada rantai ukur, terbuat dari rantai baja. Selanjutnya pengukuran jarak langsung pada lapangan datar. Pada pengukuran jarak langsung, di mana jaraknya tidak dapat diukur dengan satu kali bentangan pita ukur, maka pelaksanaannya terdiri dari yang pertama ada pelurusan, yaitu menentukan titik-titik antara sehingga terletak pada suatu garis lurus, terletak pada suatu bidang vertikal. Yang kedua ada pengukuran jarak, misal akan diukur jarak antara titik A dan titik B seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada pengukuran jarak langsung pada lapangan miring. Pelaksanaan pelunasan, yaitu pelaksanaan pelunasan pada dasarnya sama saja dengan pelunasan pada lapangan datar. Misal diukur jarak AB pada lapangan miring, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu pengukuran jarak yang terhalang. Yang pertama ada bila titik A dan B terhalang kolam, seperti gambar di bawah ini. Proyeksikan B pada C garis yang melalui A di titik C, ukur jarak A per C dan jarak BC sama dengan jarak AB diakarkan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Selanjutnya yang kedua, bila titik A dan B tepat di tepi bangunan seperti gambar pada di bawah ini. F. Sumber-sumber kesalahan dan kesalahan pada pengukuran jarak. Yang pertama, ada panjang pita ukur tidak standar. Yang kedua, ada suhu yang tidak baku. Yang ketiga, tarikan yang tidak tetap. Yang keempat, ada pelurusan yang tidak baik. Yang kelima, pita tidak mendatar. Yang keenam, ada pemasangan unting-unting tidak tepat. Yang ketujuh, ada salah mendandai. Yang kedelapan adalah salah membaca. Dan kesembilan, lenturan pita ukur. Selanjutnya, tasimetri. Seperti gambar di bawah ini, jarak dan beda tinggi pengamatan tasimetri. Pengukuran tasimetri menghasilkan posisi detail X, Y, dan Z secara optis. Data yang diperoleh dari pengukuran adalah bacaan benang rambu, bacaan vertikal, bacaan horizontal, dan ketinggian alat. Selanjutnya, bearing, azimut, dan pengukuran sudut. A. Bearing dan azimut. Sudut-sudut yang terbentuk dan referensi pada meridian dinamakan bearing, atau dengan kata lain, meridian adalah arah acuan yang darinya bearing ditentukan. Bearing adalah sudut horizontal antara meridian referensi dan garis survei yang diukur searah atau berlawanan arah jarum jam. Bearing suatu garis ada yang didapatkan sebagai bearing lingkaran penuh, azimut, bearing kuadrantis, reduced bearing, dan bearing grid dalam survei geodesi.
Dalam referensi bacaan lain dikatakan bahwa arah menjadi bearing jika dihubungkan dengan beberapa origin. Dengan kata lain, jika skala 0 arah tersebut dihubungkan dengan utara atau north atau datum-datum lain yang diambil sebagai origin ini disebut azimut. Selanjutnya ada azimut geodetis. Azimut geodetis dari titik P ke Q pada elipsoid didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen normal elipsoid pada P, salah satunya mengandung kutub utara elipsoid dan satu lainnya mengandung titik Q. Sudutnya diukur searah jarum jam. Yang C, azimut astronomis, mirip dengan azimut geodetis. Azimut astronomis dari titik P ke Q didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen vertikal pada P, salah satunya mengandung kutub langit utara dan satu lainnya mengandung titik Q. Selanjutnya ada pengukuran sudut. Teodolit adalah instrumen yang digunakan untuk membaca arah pada suatu bidang horizontal dan kemiringan atau inklinasi pada suatu bidang vertikal. Umumnya sudut tidaklah diukur secara langsung tetapi dihitung dari pengukuran arah-arah. Secara praktis, sudut diturunkan dari selisih antara dua arah. Jika teodolit atau instrumen ukur arah lainnya didirikan pada suatu titik dan dibidikan pada target-target, arahnya dapat dibaca dengan skala tertentu atau sering juga disebut bacaan. Selanjutnya sudut kanan dan sudut defleksi. Sudut dibentuk oleh dua garis bidik yang saling berpotongan. Garis AO dan BO berpotongan di titik O. Selanjutnya ada metode pengukuran sudut horizontal. Pengukuran sudut horizontal antara dua buah target merupakan pengukuran paling sederhana dan traversi karena hanya ada dua target. Pengukuran relatif singkat, dengan demikian kesalahan residual akibat kevertikalan sumbu dan naik turunnya statif twisting secara praktis terhindarkan. Yang G, sudut vertikal. Sudut vertikal adalah semua sudut yang terbentuk dari perpotongan dua bidang vertikal. Dalam ukur tanah, salah satu bidang vertikal yang digunakan adalah bidang horizontal, dan sudut vertikal satu titik adalah sudut yang terbentuk antara bidang vertikal pada garis yang melalui titik tersebut dan bidang horizontal. Selanjutnya, kesalahan kolimasi. Kesalahan kolimasi horizontal. Idealnya garis bidik tegak lurus sumbu satu, tetapi tidaklah demikian. Setiap penyimpangan dari sudut kanan dinamakan kesalahan kolimasi horizontal. Yang kedua, kesalahan indeks atau kesalahan kolimasi vertikal. Pada titik yang sama, jumlah bacaan vertikal biasa dan luar biasa besarnya mendekati 360 derajat. Besarnya angka selisih terhadap 360 derajat itu dua kali kesalahan indeks atau kesalahan kolimasi vertikal. Selanjutnya ada poligon. Pengertian poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungan. Yang selanjutnya ada konsistensi jarak dan sudut. Pengukuran poligon berupa pengukuran sudut dan jarak yang keduanya harus konsisten dalam hal ketelitiannya. Jelasnya, instrumen yang digunakan pada pengukuran jarak hendaknya memiliki ketelitian yang sepadan dengan instrumen sudutnya. Selanjutnya ada hitungan poligon. Poligon dapat dihitung dengan metode Bowditch, transit, grafis, dan kuadrat terkecil. Masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, perhitungan poligon terbuka. Jika berada di kuadran 2 dan 3, hasil ditambahkan 1800. Jika di kuadran 1 dibiarkan, jika di kuadran 4 hasilnya ditambahkan 360 derajat. Setelah azimut akhir terhadap azimut awal sama dengan jumlah sudut kanan, ukuran dikurangi banyaknya sudut ukuran kali 180 derajat. Ada kalanya hasilan hitungan negatif. Untuk menghindarinya, ruas kanan atau ruas kiri yang negatif ditambahkan 360 derajat.
Selanjutnya, peta situasi. Pada prinsipnya, pembuatan peta situasi merupakan rangkaian tahapan yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Oleh sebab itu, pada bagian tahapan yang sebagian telah dibahas pada modul sebelumnya tidak lagi dibahas pada bahan ini. Peta situasi dibuat dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kerangka kontrol horizontal dan vertikal. Yang kedua, pengukuran detail. Dan yang ketiga, pembuatan garis kontur. Dan keempat, ada plotting. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai ilmu ukur tanah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.